Lalu saya tambahin lagi, saudara-saudara. Mereka juga getol menggoreng, membuat narasi-narasi seolah-olah dinarasikan yang dituju adalah seorang Habib yang alim, yang mengajarkan cinta tanah air, yang mengeluarkan seruan NKRI harga mati, yaitu Sang Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Itu pun jadi korban pelintiran-pelintiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan bahkan ada beberapa narator yang mengatakan boykot channel Gus Arya Wali Medsos, unsubscribe, jangan sampai subscribe, tinggalkan biar gak laku. Narasinya seperti itulah kurang lebih. Bagaimana hanya gara-gara mereka mengkritik, gara-gara mereka mencaci maki? Bagaimana dengan hanya gara-gara saya tidak mengikuti ambisi-ambisi mereka, tidak mengikuti ambisi mereka ketika membahas tesis Kiai Iman. Lalu mereka memukul rata semua ulama, dibentur-benturkan. Saudara masih ingat, dari Ketua Umum PBNU pun dibentur-benturkan, dibahas oleh mereka, digoreng habis-habisan. Mulai Gus Miftah pun dibentur-benturkan, digoreng. Bahkan kita dipaksa dibentur-benturkan dengan Gus Kautsar, dan masih banyak lagi. Lalu semua yang di PBNU ini dibentur-benturkan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan sebagai pecinta Wali Songo. Mana bisa saya harus mengikuti pola-pola seperti itu. Lalu saya juga dipaksa seolah-olah untuk memukul rata ketika mereka menggoreng tentang tesis yang harusnya kajian yang diselesaikan dengan diskusi. Dan diskusi tersebut kebetulan membawa tentang Ba'alawi. Ba'alawi artinya di dalamnya ada habaib-habaib yang ada di Indonesia. Lalu mereka berbondong-bondong untuk mencaci maki, tidak pandang bulu mereka ulama Habib yang alim, yang cinta tanah air kayak, mau dia adalah orang NKRI kayak, tetap harus dibantai, harus diusir dari Indonesia, harus sampai cicit-cicitnya dihabisin. Ini adalah sebuah narasi, dan ini adalah sebuah pemahaman kalau menurut saya adalah intoleran dan terlalu berlebihan. Maka ketika ada gerakan-gerakan seperti itu, ini saya anggap mereka sudah terpapar pemahaman radikalisme. Mereka sudah terpapar paham-paham intoleransi. Jadi ketika tidak sejalan, ketika tidak sama tujuan dengan mereka, maka kita sebagai orang-orang yang asli pribumi pun akan ikut diba'alawikan oleh orang-orang yang saya anggap tidak waras. Lalu ketika saya menyampaikan seperti ini, mereka berbondong-bondong seolah-olah ingin membunuh karakter saya. Mereka seolah-olah ingin memboikot channel YouTube saya. Mana bisa? Masa Wali Medsos hanya ditakut-takutin hal-hal yang murahan seperti itu? Tidaklah sayang, tidak. Lalu saya tambahin lagi, saudara-saudara. Mereka juga getol menggoreng, membuat narasi-narasi seolah-olah dinarasikan yang dituju adalah seorang Habib yang alim, yang mengajarkan cinta tanah air, yang mengeluarkan seruan NKRI harga mati, yaitu Sang Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Itu pun jadi korban pelintiran-pelintiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu saya dianggap tidak sejalan dengan mereka, dan akhirnya saya pun digoreng-goreng juga, termasuk saya diba'alawikan. Masalahnya sangat sederhana. Ada seseorang oknum yang mengaku dari Trahamengkubuwono. Mereka membuat sebuah statement dan diupload oleh beberapa konten kreator, ya, digoreng seolah-olah menstigmakan bahwa Habib Lutfi itu adalah sebagai pemalsu makam. Saya mendengar sangat geli sekali. Kenapa? Bukan saya menyalahkan orang yang dugaannya yang narasinya seperti menuduh Habib Lutfi. Kami tidak menyalahkan. Kami cuma berharap orang yang menuduh, yang goreng seorang watimpres, seorang ulama yang alim, yang mengajarkan cinta tanah air, tentang kebangsaan, tentang NKRI harga mati, saya hanya berpikir sangat sederhana. Coba kalau seandainya tuduhan-tuduhan itu benar, orang yang menggugat katanya kepada Habib Lutfi ini memiliki sebuah kebenaran, ayo lakukan gugatan hukum positif, atau melaporkan tindakan-tindakan yang dilakukan kejahatan oleh Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Tetapi kelompok-kelompok ekstremisme yang suka membentur-benturkan ini tidak mau tahu. Selama tidak sejalan dengan mereka, pokoknya saya dicap sebagai budak Ba'alawi.
saya dihabib-habibkan. Padahal ini kelompok-kelompok yang saya anggap ini provokasi dan sifatnya sudah pemahaman intoleran, radikal. Kemana saja di saat ada banyak oknum habaib. Dulu nggak ngapa-ngapain aja sembunyi di ketiak. Guyon, gak usah baper. Kenapa baru hari ini? Dan mereka memukul rata. Jadi saya singkatnya, ketika ada yang menuduh, sebetulnya sederhana. Buktikan. Kalau melihat kejahatan, punya bukti, ya harusnya melaporkan Habib Lutfi. Tetapi lagi-lagi mereka hanya menggoreng di media sosial, membuat statement-statement yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga saya pun juga mengejar narasi-narasi seperti itu. Contohnya begini, saudara kan menuduh Habib Lutfi sebagai pemalsu makam, pembelok sejarah, dan lain sebagainya. Kalau Anda atau saudara ini betul memiliki kebenaran, silakan ditabayunkan. Atau laporkan, buktikan bahwa Habib Lutfi itu memang pelaku kejahatan, yaitu memalsukan makam dan lain sebagainya. Kami akan membantu, kami fasilitasi, bahkan kami hadiahi. Semua kami tanggung. Tetapi alhasil apa? Digoreng lagi. Jawaban tidak dapat, tantangan itu pun tidak diindahkan, digoreng-goreng lagi. Karena apa? Dianggap saya tidak mendukung kelompok-kelompok yang menarasikan, yang bikin konten-konten ini untuk perpecahan, ya kan? Dari kelompok-kelompok yang mengaku pribumi. Orang-orang ini, kelompok-kelompok ini mengaku sebagai pecinta Wali Songo. Jadi saya sangat miris, saudara. Sangat miris sekali. Kok ada ya pecinta Wali Songo itu kayak begitu? Saya juga miris sekali. Kok ulama-ulama kiai yang mengaku pecinta Wali Songo kelakuannya hanya menggibah? Saya kadang-kadang bingung. Ini apakah pantas mereka yang mengaku sayyid, yang mengaku syarif, tapi kerjaannya kok yoho, deleming sana sini sebut si fulan ini jelek, si fulan itu jelek. Kok orang mengaku sebagai keturunan nabi, tetapi kerjaannya kok menggibah para alim ulama? Saya kadang-kadang berpikir, ini rebutan nasab atau memang bagaimana gitu loh. Tetapi kok ketika ini rebutan nasab, mereka yang mengaku keturunan Wali Songo, kok adab akhlaknya lebih-lebih parah. Saya kadang-kadang bingung, apakah ini penumpang, apakah ini ada agenda? Lalu saya bertanya-tanya dalam hati seperti itu. Ternyata memang tidak layak. Bagi orang-orang yang ingin tahu segala-galanya sih, saya sudah sering menyarankan, lebih baik coba berpikir netral dulu. Berpikir netral supaya kita bisa melihat sebetulnya apa sih yang terjadi. Kalau udah netral pasti akan kelihatan semua. Ya kan? Sekarang saya melihat saat ini posisi saudara ini seolah-olah memuja-muja seseorang yang dianggap itu sebagai keturunan Nabi. Sebut saja Sayyid Syarif. Tetapi dalam konten-kontennya saya melihat hanya menggibah saja kerjanya. Hanya menjelek-jelekkan, hanya membentur-benturkan. Coba bagaimana ini bisa menjadi hal yang suatu logika? Mengata-ngatai orang sembarangan sebagai orang imigran. Dulu sih saya pernah hampir keseret mengata-ngatai orang gampang dengan istilah imigran. Ya, bagaimana bisa gitu loh? Kalau seandainya contoh yang dikatakan imigran ini adalah seorang Habib Lutfi, bagaimana bisa gitu loh? Sampai ke Yahya saja, Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, sampai ke Yahya saja melalui 9 generasi. 9 generasi ini saya perkirakan sekitar 700 tahun. Habib Lutfi itu keturunannya itu sudah regenerasinya itu sudah 9 generasi, 9 keturunan. Kok masih bisa dikatakan sebagai orang imigran? Lalu juga ada, saya juga kadang-kadang bingung gitu loh. Saya sebagai orang yang ngutak-ngatik supaya saya tidak mau tersesat dengan narasi-narasi seperti itu. Ada klaim-klaim mereka mengatakan sebagai orang Yahudi. Saya bingung mikirnya. Oke deh, saya ngikutin orang-orang ini yang mengatakan bahwa Habib-Habib di Indonesia ini adalah Yahudi. Saya hanya berpikir begini, toh kalau seandainya Yahudi itu kenapa? Apakah Yahudi itu di Indonesia ini dilarang? Seandainya keturunan Yahudi nih, apakah di Indonesia ini terlarang? Saya pikir, tidak ada. Apakah ketika orang Yahudi seandainya tinggal di Indonesia sudah menjadi berbaur ya kepada masyarakat Indonesia, sudah menjadi orang Indonesia, sudah menjadi orang pribumi, apakah terus ini bisa menjadi masalah? Saya rasa semua itu saya pikir ini bullshit. Ini hanya sebuah narasi-narasi yang memang untuk memancing orang-orang pribumi, orang-orang masyarakat supaya tersulut dan mereka ingin melakukan supaya bangsa kita ini sesama umat Islam ini terpecah belah, konflik. Saya rasa seperti itu, kurang lebih. Nggak bisa gitu loh. Dasar itu nggak bisa dipakai. Nasab. Saya berpikir tentang nasab. Bagi orang-orang yang bertakwa, ya sederhananya, bagi orang-orang bertakwa itulah ahlul bait Rasulullah. Kalau toh pun ada keturunan darah, ada nasab ya di situ.
ada darahnya Rasulullah, tetapi kalau ia tidak bertakwa, akhlaknya tidak menyerupai akhlak adabnya Rasulullah, maka itu bukan nasabnya, itu bukan ahlul bait. Saya yakini orang-orang yang disebut ahlul bait ini adalah orang-orang yang bertakwa tentunya. Nah, apakah mereka ini orang-orang yang bertakwa? Bagaimana dengan dikatakan mereka orang bertakwa tetapi setiap hari kerjaannya menggibah? Sebutannya kiai, ada yang sebutnya sayyid, ada yang sebutnya apa? Syarif, tapi kerjanya menggibah terus. Saya memaklumi, karena memang tidak sedikit banyak oknum-oknum habaib. Saya berusaha untuk netral, dari dulu saya netral. Memang tidak sedikit, memang oknum-oknum habaib ini juga banyak yang bikin perpecahan bangsa kita, memprovokasi dan lain sebagainya. Saya tidak memungkiri. Dan selama ini juga kita melawan kelompok-kelompok oknum-oknum berhabaib yang memecah belah. Tetapi persoalannya kan nggak sampai di situ. Ini semua dibentur-benturkan, yang alim, yang baik, yang ini semuanya, yang NKRI, yang cinta tanah air, semua dibentur-benturkan semua. Dan ini yang sangat disesalkan. Saya rasa pikiran Anda yang rungkat, bukan tesis. Apapun yang saya sampaikan di sini untuk melakukan pencegahan, dan saya melihat konteks ini adalah konteks kemanusiaan. Tidak membedakan apa ras, suku, dan agamamu apa, keturunanmu apa, nasabmu apa. Tetapi saya melihat dari segi kemanusiaan ini sangatlah berbahaya. Ini menciptakan konflik, ini menyesatkan, fatwa-fatwa kayak kemarin seperti ada cium tangan juga haram hukumnya, terus Habib itu juga diharamkan. Saya rasa ini sangat terlalu lebay ya, terlalu berlebihan. Jadi jangan baper lah.